Oke, what's up guys? Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, di video kali ini kita akan trading lagi sesuai dengan judul dan thumbnail juga, di mana tempat bidikan kita open posisi yang pas, yang valid, yang bagus, yang potensi besar untuk profit ya. Jadi sesuai dengan thumbnail kita ataupun sesuai dengan judul, bidikan ataupun open posisi yang pas itu daerah mana sih, apa yang harus kita lihat gitu ya. Oke, saya coba memberikan contoh open posisi ini yang kelas saya ini pasti udah katam ya, yang kelas-kelas trading saya itu pasti udah katam yang open posisi kita kali ini. Oke, kita kasihkan clue satu, ini dia clue-nya, terus ini dia juga clue-nya. Nah, ini clue-nya. Kita coba trading kan sekarang. Open posisi kita itu menggunakan ini menggunakan jam ya, bukan menggunakan apa namanya, bukan menggunakan time timer 1 menit ini ya, bukan, tapi kita menggunakan itu jam. Jadi begitu perpindahan langsung selesai gitu ya guys ya. Oke, jangan banyak cencong, kita langsung open posisi. Di sini terlihatnya bahwasanya dia sudah menembus support kuat di sini ya, dia sudah menembus support kuat. Di sini kita coba open posisi dulu satu kali, kita melihat situasi dan kondisi market yang sedang terjadi sekarang. Oke. Jadi di sini kita coba masuk ke market di pertamanya. Ini saya coba masuk market untuk melihat situasi dan kondisi market. Menurut analisa dan kelihatan dari kasarnya, ini kalau nggak kelihatan saya buat kayak gini. Oke. Menurut analisa dan kasarnya, di sini dia sudah menembus dari supportnya. Ini dia udah menembus dari supportnya. Ini dia supportnya. Maka tren di belakang ini udah nggak bisa lagi. Jadi awal mula analisanya itu dari sini. Dari sini awal mula analisanya. Berarti ini titik pertama kita analisa. Oke. Ternyata ini open posisi kita ini ternyata dia di jam 4:38 sekarang ya. Berarti di jam 4:30 itu di sini. Oke, udah ngerti. Berarti analisa pertama kita itu dari sini ya Pak ya. Dari sini analisa kita pertama. Ini nggak ada urusan lagi ini. Ini udah nggak ada urusan lagi. Yang di belakang ini udah nggak ada urusan. Oke, kita mulai sekarang. Jadi di mana ada celah untuk open posisi, kita open posisi TP, typing manja gitu ya. Coba ya. Ini kita buat kayak gini aja supaya lebih bagus kelihatannya. Nah, kayak gini ya. Ini zone open posisi yang ideal, yang bagus untuk TP, typing manja. Shit. Oke, kita langsung open posisi di 2 menit. 1 menit juga bisa, 2 menit, 1 menit juga bisa. Oke, ini memang trennya memang nampak turun. Kalau kita lihat dari bentuk besarnya memang dia naik, Pak. Kalau kita lihat dari bentuk besarnya memang dia naik, cuman tapi yang bentuk besarnya itu udah nggak guna lagi, ngerti nggak? Ini bentuk besarnya, ini kan jumlah keseluruhan overall, waduh, jumlah keseluruhan ataupun dari secara keseluruhan memang dia trennya itu naik, tapi yang naik ini udah nggak dihitung lagi gitu. Yang naik itu udah nggak dihitung lagi, yang dihitung itu dari sini doang. Kalau kita open posisi di sini keenakan kita open posisi buy, kita di sini mati kutu Pak apabila kita nggak tahu trennya udah basi. Nah, jadi orang-orang yang kompensasi itu, jadi dia akan mati kutu. Jadi di sini dia profit banyak nih ceritanya. Di sini dia profit banyak, profit banyak kan. Dia di sini udah turun, dia masih menganalisa yang sama karena dia punya suges ataupun punya keyakinan bahwasanya dia masih profit banyak karena di sini dia profit banyak, di sini di belakang ini dia profit banyak. Tapi di sini dia loss, nggak terima Pak, karena dia masih menganggap dia naik. Itu salah banget Pak ya, karena dia itu analisa yang udah basi. Ngapain analisa yang udah basi? Coba analisa itu yang terbaru. Oke, jika ini sudah kita nanti coba lihat lagi, misalkan ada kita skip, kita masuk ke market lain. Tadi udah saya tes masuk ke market ini, mana ya tadi ya, euro ini market ini nggak rekomendasi.
Kok abang lihat gitu doang bisa tahu? Jadi market yang tidak rekomendasi itu dia ada candlestick yang berbentuk ke angka jarum setengah satu. Misalkan ini dia jam dinding. Di sini dia kan jam 12 nih. Ini dia jam 1 di sini kan. Ini jam 2, jam 3 di sini. Oke. Dia trennya itu di arah jam setengah satu. Itu nggak bisa pakai, Pak. Kalau udah muncul tren kayak gitu, dia kedepannya akan membuat kayak gitu juga. Itu 3 kali. Ini sekali, berarti ini yang keduanya. Berarti di depan ada juga yang kayak gitu. Mungkin ini, gitu ya. Jadi daripada nah, kita lebih bagus kita tinggalkan aja apabila tren kayak gini. Sampai kapan kita tinggalkan? 3 jam. Berarti dari sini, ini jam 2, berarti kita baru bisa open posisi di jam 5 ini. Nanti dia akan range-nya itu untuk menciptakan ataupun terjadi di naik angka satu itu ataupun tower kayak gitu dia 3 jam, Pak. Biasanya. Oke, kita masuk ke basic altcoin index. Ini juga kurang ini karena dia amburadul, Pak. Ini yang tadi saya bilang nih di arah jarum jam setengah satu. Oke, coba kita masuk ke Asia ini kayaknya yang paling worth it, paling bagus, paling cocok ini ya Asia ini ya. Kita open posisi 1 menit dengan alasan FTT. Ini cukup valid open posisi kita mungkin karena yang pertama dia memang FTT dan trennya juga masih hangat, trennya masih hangat, masih bagus, masih bisa lah. Aku kayak gini ya, open posisi pertama itu loss terus, bangsat kali, Pak. Ini analisa masih hangat karena tren baru juga dan dia udah menembus dari supportnya. Gitu doang analisanya, gampang banget. Oke, kita coba. Kenapa ya aku dapatnya itu disial terus dapatnya. Jadi ini dia dari tadi turun, aku open posisi dia naik 1, kan babi ya gitu. Oke, kita masuk ke komoditi, nggak usah dipikirkan itu kalau master itu biasa itu. Hal yang sangat flat ya, nanti kita bisa ambil lagi. Yo Allah Akbar, sombong sekali. Oke, kita langsung open posisi, kita mengambil tadi. Oh, di sini bagus ini. Ini bagus. Aku yang turun-turun kayak gitu. Hop, kita open posisi. Oke, kita sudah open posisi. Oke, nah tadi kita udah open posisi, cuman tadi udah capek aku ngomong 10 menit nggak terrecord, Pak. Aduh, jadi tadi penyampaiannya cukup matang tadi. Oke, sedikit saya ulang mungkin. Tadi kita open posisi itu dalam keadaan profit ya, dalam keadaan profit. Nah ini sedikit cerita. Jadi di sini tadi saya open posisi buy di market ini dan dari tadi saya jelaskan nggak terrecord. Oke, coba ya saya ulang sekali lagi ya. Jadi ini open posisi saya ini di $3, 3,75 dolar. Itu untuk ngetes. Jadi open posisi saya itu di candlestick ini dan loss. Nah, di sini saya tadi profit di merah ini. Kalau dilihat dia di sini. Tadi saya profit. Kompensasi yang ini ya, profit. Oke. Di sini saya tadi di selanjutnya saya open posisi ngetes untuk memberitahukan informasi bahwasanya kalau market keadaan yang seperti ini dia turun parah, di sini kita harus melihat oversold dan overbought. Oke, kenapa kita harus melihat oversold dan overbought? Karena di sini dia di settingan dari oversold dan overbought-nya dia harus menyempurnakan dari si stokastik ataupun menyempurnakan dari indikator ini. Contoh, garis ini sebenarnya dia di sini ada angka, cuman terhalang dengan foto saya ya. Di sini angkanya kalau nggak salah saya 80, yang garis merah, yang garis hijau ini dia kalau nggak salah di 20 ataupun 30 ya kalau nggak salah saya. Pokoknya dia nggak 0 dan di atas ini bukan 100, gantung dia. Nah di sini di garis bawah ini, di yang paling bawah ini dia harusnya 0 karena di garis hijau ini dia 20. Oke, dia itu nggak boleh nyentuh di 0, itu namanya oversold. Begitu juga dengan atas, nggak boleh nyentuh dengan 100, namanya overbought. Coba perhatikan tadi di sini, tadi saya jelaskan ini dia candlestick turun, ini lurus ya, lurus ke sini. Ini dia tadi turun 3 candle, di sini dia ada 1 candle, nggak adil. Kenapa nggak adil? Di sini dia turun, ini dia turun 3 candle, menciptakan ini garis ini kelihatan, menciptakan dia turun sampai ke sini. Nah, sampai ke oversold-nya. Bentar ya.
sampai ke oversold-nya, sampai ke sini nih. Dia turun sampai ke sini oversold-nya. Ada satu candlestick hijau koreksi namanya. Dia bisa mengangkatkan dari si indikator stokastiknya ataupun indikator apapun. RSI juga bisa, tapi lebih bagusnya stokastik. Oke. Jadi di saat dia naik ke sini, gara-gara si satu candle ini namanya ambil nafas, ataupun ini namanya sebagai koreksi dari indikator untuk dia tidak oversold. Oke. Begitu juga dengan ini, tadi saya open posisi gara-gara dia udah oversold. Dia tadi tidak hijau, tapi dia merah. Akan tetapi dia di sini menciptakan sumbu atas. Sumbu atas itu sama aja. Kenapa sama aja? Karena dia udah pernah naik. Kalau kita lihat di time frame 15 detik ataupun kita perkecilkan candlestick lagi, dia berbentuknya seperti ini nanti. Gundukan ini. Kita lihat di time frame 15 detik. Ini kan lurus kayak gini. Ada di sini kadang-kadang dia sumbu panjang di atas ataupun satu candlestick hijau. Kita lihat di time frame 15 detik dia pasti bergelombang seperti ini dan itu rapi sekali. Kita lihat di time frame 15 detik. Nah, ini dia. Ini yang tadi sumbu tadi, yang sumbu di atas tadi yang tadi saya loss. Ini dia nih. Di sini. Tadi saya lossnya di situ. Oke? Yang loss open posisi test tadi itu di situ. Nah, jadi dia walaupun sumbu panjang di atas, tapi di sini dia bergelombang koreksi, Pak. Dan dia tidak menyentuh si resisten. Kayak gitu ya. Ini kelas saya itu pasti katam. Kalau kelas saya yang nggak ngerti, coba komen di bawah kelas saya. Oke, kita lanjut open posisi lagi. Dari tadi udah capek banget, cukup detail tadi saya menjelaskan, cuman sayangnya nggak terrecord, Pak. Oke, kita open posisi. Kalau memang ada momen, kalau nggak ada momen kita mungkin tinggalkan karena videonya udah terlalu panjang. Kita mungkin di sini open posisi baru berapa kali open posisi kita, banyak penjelasan ya, banyak ngemeng ya. Oke. Kita lihat dulu potensi dari ini ataupun potensi dari market lain. Asia Composite Index open posisi $30 aja. Oh, kalau kayak gini dia udah stuck dia di indikatornya, udah stuck indikator itu udah doji dia. Udah doji dia ya. Ataupun dia udah nggak bisa analisa lagi. Kalau dia udah candlestick sejajar kayak gini, dia nggak bisa lagi. Kita masuk ke komoditi. Komoditi harusnya bisa sih open posisi, cuman nah kita harus memastikan dulu karena dia udah masuk di jam 4:45 lebih. Kita masuk ke time frame 15 detik dulu untuk melihat situasi dan kondisi. Dia untuk melihat ini, contoh ini maksud saya. Jadi untuk melihat support resisten itu bagusnya kita menggunakan time frame lebih tinggi, itu maksimalnya 15 menit. Ini contoh ini support resisten, kita lihat di time frame 5 menit boleh, 15 menit boleh, lebih dari 15 menit jangan, karena nggak guna. Ngapain kita lihat time frame 1 jam kita open posisi 1 menit, ngapain? Oke, dia belum berusaha menembus support, tapi kita coba open posisi setelah candlestick ini untuk mencari aman, karena di sini dia akan koreksi sih menurut saya, akan hijau dulu di sini dia sampai setengah badan ataupun sampai segini, candlenya segini. Nanti baru kita open posisi setelah candle segini. Oke, kita open posisi, semoga aja profit. Dan ini mungkin kalau profit yang terakhir kita open posisi, maksudnya terakhir kali open posisi karena videonya udah kepanjangan ya. Kayak gitu, misalkan saya menjelaskan videonya kepanjangan dan open posisi kita nggak banyak. Tapi misalkan saya open posisi terus-terusan, itu saya nggak bisa menjelaskan, Pak. Kenapa saya nggak bisa menjelaskan? Saya nggak bisa sinkron kepala mulut tuh nggak bisa, Pak. Jadi kekurangan saya itu, apabila saya banyak ngomong, itu nggak seperti saya nggak banyak ngomong kalau di video. Jadi misalkan sembari menjelaskan open posisi kayaknya kurang saya, Pak ya, karena saya harus banyak melihat dari aspek-aspek dari support, resisten, SND, SBR, gitu, harus melihat dari itu. Tapi kalau sembari ngomong, kalau udah loss sekali blank, Pak, harus berhenti dulu mungkin. Ini profit. Oke, mungkin seperti itu aja. Profit kita paling cuman kalau nggak salah $150 mungkin profit kita. Udah cukup ya mungkin ya. Oke, thank you very much. Jangan lupa untuk di like, jempolnya dulu juga apabila suka video seperti ini.
ataupun suka video yang open posisi, penjelasannya sedikit, banyak open posisi, ataupun video yang banyak penjelasan tapi sedikit open posisi seperti ini. Tapi saya kalau video yang banyak penjelasan dan banyak open posisi saya nggak bisa Pak, karena nggak sinkron otak dan mulut tuh beda Pak, nggak bisa. Kalau lost sekali itu blank langsung saya. Oke, thank you very much. Jangan lupa untuk di like nya. Sehat-sehat semua. Thank you, bye bye.